ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala muallifu rahimahullah, qala muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fiqhul Asma'il Husna fi babi qaidah asma'ullahil husna mukhtasatun bihi la'iqatun bi jalalih. Qala hafizahullahu ta'ala wa samma subhanahu nafsahu haliman kama fi qouli ta'ala innahu kana haliman ghafura wa samma ba'da ibadihi haliman kama fi qawlihi fabashsharnahu bi gulamin halim, yakni Ismail alaihissalam, wa laysal halimu kal halimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah sekalian, kita masih melanjutkan tentang kaidah Asma'ullahil Husna mukhtassatun bih. Setiap nama-nama Allah yang bagus-bagus itu jika disebutkan dan dia dinisbatkan kepada Allah, maka semua nama-nama daripada nama Allah tersebut memiliki makna khusus bagi Allah. La'iqatun bijalalih. Semua nama tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Walaupun terkadang manusia memiliki nama yang sama, ya, Allah menyebutkan manusia dengan nama-nama itu, tapi sesungguhnya jika dinisbatkan kepada manusia, maka ya, sifat yang terkandung dalam nama tersebut sesuai pula dengan manusia ataupun makhluk. Ya, tak akan dapat disamakan antara nama-nama yang terkandung sifat-sifat yang itu milik Allah Jalla wa'ala, karena disebutkan kepada Allah sama dengan nama-nama yang Allah SWT sebutkan juga ada pada manusia dan memiliki kandungan sifat. Maka sesungguhnya sifat yang terkandung dalam nama tersebut jika disebutkan kepada manusia, maknanya adalah sesuai dengan makhluk, sesuai dengan manusia. Di antaranya kata beliau, wasamma subhanahu nafsahu haliman. Allah menamakan dirinya dengan nama Halim, zat yang maha lembut. Ya, zat yang maha lembut, tak tergesa-gesa, semuanya dengan perencanaan yang matang. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan hal ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-44, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengampun. Wa samma ba'dha ibadi haliman. Tapi Allah juga pernah menyebutkan sebagian daripada hamba-hambanya dan menisbatkan kepada mereka juga nama Halim. Kama fi qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hambanya Ismail. Allah mengatakan kepada ya Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beritakan berita gembira kepadanya, yakni kepada Ibrahim, bighulamin, dengan kelahiran kelak seorang anak, halim, anak yang lemah lembut, yang santun, ya, yang bijak, yakni Ismail alaihissalam. Walaysal halimu kal halim. Di sini ada dua nama yang sama. Satu Halim itu dikembalikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala namanya adalah Halim. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengampun. Yang kedua, Halim dinisbatkan kepada makhluk, kepada ya Ishak, bahwasanya Ishak ini adalah anak Ibrahim yang akan terlahir dan dia adalah anak yang maha lembut. Maka tak akan sama antara kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelembutan Ishak. Ya, kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan Ismail tak sama antara kelembutan Allah dan kelembutan Ismail, ya, dan tak sama pula antara kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan Ismail.
Walaupun sama nama, tapi tentunya ketika nama yang disebutkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah, dan nama ini disebutkan kepada makhluk sesuai pula dengan apa yang ada pada makhluk. Naam. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وسمى بعد خلقه سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع والبصير كالبصير. Wasamma nafsahu sami'an, Allah memberikan nama bagi dirinya dalam Quran dengan nama Sami', Sami'an Basiran, yang artinya Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Faqala, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah perintahkan kalian untuk menyampaikan amanah ila ahliha, kepada pemilik ya hak-hak tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian berhukum di antara manusia, menghukumi antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kalian menghukumi manusia dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi peringatan bagi kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha mendengar apa yang kalian katakan. Ya, basiran, dan maha melihat apa yang kalian lakukan. Tatkala kalian berhukum dengan zalim, Allah mengetahuinya. Allah mendengarkan perbincangan kalian dan melihat tingkah laku kalian. Tatkala kalian berupaya untuk adil dalam berhukum, Allah juga mendengarkan perkataan kalian, perbincangan kalian, dan juga Allah melihat tingkah laku kalian. An-Nisa 58. Di sini Allah menamakan dirinya dengan nama-nama Sami'an Basiran. Dialah Tuhan maha mendengar lagi maha melihat. Wa samma ba'dha khalqihi Sami'an Basira. Tapi hal ini juga Allah pernah sebutkan tentang makhluknya, bahwasanya Allah menamakan sebagian makhluknya dengan nama itu pula, ya, dengan nama melihat, maha melihat dan maha mendengar. Faqala, maka Allah berfirman, inna khalaqnal insana, sungguh kami yang telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari nutfah sperma amsyaj yang bercampur dengan sel telur wanita. Dari situlah terbentuknya manusia, bukan sperma semata, sperma yang bercampur dengan sel telur wanita. Oleh karena itulah kita melihat anak-anak yang terlahir terkadang mirip ibunya, terkadang mirip ayahnya, terkadang mirip keduanya. Dalam wajahnya, penampilannya ada kemiripan antara dua belah karena bercampurnya sel telur dengan ya sperma. Min nutfatin amsyaj, sungguh kami telah menjadikan manusia dari sperma yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi, setelah kami ciptakan manusia, kami uji mereka. Allah uji manusia, nabtalihi, dengan perintah-perintahnya. Ya, nabtalihi, kami uji manusia dengan larangan-larangan yang disebut dengan nama al-ahkamus syar'iyyah. Dan Allah menguji manusia dengan cobaan dan ujian. Apa-apa yang tidak dia senangi, Allah uji manusia dengan kesenangan. Ini disebut dengan nama al-ahkamul qadariyah. Allah uji manusia. Setelah Allah ciptakan mereka, Allah uji mereka, baik dengan perintah, baik dengan larangan, baik dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu sami'an basira. Setelah kami uji manusia, kami jadikan manusia sami'an basira. Ya, manusia tersebut memiliki penglihatan dan memiliki pendengaran. Dia melihat dan dia mendengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sami' dan basir kepada makhluknya. Bahwasanya manusia itu juga melihat, manusia itu juga mendengar, sebagaimana Allah juga mendengar dan Allah juga melihat, tetapi tak akan sama. Kata beliau, walaysa as-sami'u kas-sami', tak akan dapat disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Makhluk memiliki pendengaran yang terbatas. Ya, dia hanya mendapat mendengar dari jarak yang dekat, tak dapat mendengar dari jarak yang jauh. Tapi Allah mendengar dari jarak yang begitu jauh dengan makhluk. Sebagaimana dalam kisah ya Khawlah bintu Tha'labah yang mengadukan suaminya
yang telah menziharnya. Berkata Ibunda Aisyah, sungguh Allah mendengar keluhannya dari atas langit ketujuh, padahal aku berdekatan dengannya, aku tak mendengarkan darinya kecuali suara ya hams, suara-suara bisikan belaka, karena begitu pelannya perempuan ini ya merendahkan suaranya karena malu terdengar orang lain. Jadi kata beliau, walaysa sami'u kas-sami', tak akan dapat disamakan antara Allah yang memiliki nama As-Sami', Maha mendengar, yang memiliki sifat mendengar, dengan makhluk yang juga memiliki nama As-Sami', makhluk juga yang mendengar, ia memiliki sifat mendengar. As-Sam'u, tak akan sama antara As-Sami'u bagi Allah dan As-Sami'u bagi makhluk, karena pendengaran makhluk pendengaran yang terbatas. Makhluk tak akan dapat mendengarkan suara orang banyak ketika setiap orang berbicara, tapi Allah mendengarkan semua suara makhluknya ya dalam waktu yang bersamaan. Ala ya tafannunil hajat, Allah mendengar seluruh makhluknya yang berdoa kepadanya dengan segala macam permintaannya. Tak akan salah ya, tak akan salah alamat antara doa yang dipanjatkan makhluk kepada Allah dengan pemberian Allah. Kalaulah kita diminta orang banyak, kalau di kantin kadang-kadang banyak orang, ada yang minta kopi, ada yang minta teh, ada yang minta ini, selalu dihantarkan salah. Kita minta kopi dihantarkan teh. Kenapa? Karena banyaknya orderan, banyaknya suara, banyaknya permintaan, kita pun sudah mulai kebingungan. Yang mana tadi minta sop kambing, yang mana tadi minta sop lembu, yang mana tadi minta sop buntut. Tapi Allah tak akan pernah sama sekali keliru. Setiap hamba Allah akan berikan baginya permintaannya jika layak baginya, atau dia tunda pemberiannya kelak di negeri akhirat. Tak akan pernah salah. Inilah bedanya. Ya, Allah mendengar. Ala tafannunil hajat wa ikhtilafil aswat. Allah mendengar semua suara. Kita tak mendengar suara semut. Ada yang di antara antum pernah mendengar suara semut? Gimana suaranya, Fer? Mana suara semut? Tak tahu kita. Ya, paling kita dengar suara nyamuk, nging, tak tahu kita apa yang disebutkan nyamuk. Ya, kita tak mendengar suara cicak. Kadang-kadang terdengar juga, tak tahu kita entah apa yang dimakinya, entah kita yang dimakinya, entah apa disebutkannya, entah dia mau makan nyamuk, mau makan lalat, entah dia mau kawin, tak tahu kita. Tapi Allah mendengar semua suara makhluk. Ala tafannunil hajat wa ikhtilafil aswat. Dengan berbagai macam suara, tak ada yang lepas daripada pendengar Allah tabaraka taala. Seluruh alam ini, malaikat-malaikat yang hanya Allah mengetahui jumlahnya yang memenuhi langit dan bumi. Bahkan langit taklah tempat sejengkal kecuali ada malaikat di sana. Allah mendengarkan semua suara malaikat, semua ibadah-ibadah malaikat yang mereka puji dan puja Allah dengan nama-namanya yang mulia. Allah mendengarnya. Makanya laisa sami'u kas-sami', tak akan sama antara suara dengan suara. Kadang-kadang kita mendengar tapi tak mengerti. Dan Allah mengetahui ikhtilafil lughat, segala macam bahasa. Kadang ada orang bicara jelas di telinga kita, peka telinga kita karena keras dia bicara, tapi kita tak paham. Datang kita ke negeri Batak sana, menjerit-jerit dia, kita pun terbengong, tak apa dikatakan kawan ni. Ku dengar tapi ku tak paham. Datang kita nanti ke negeri Minang, orang itu pun bicara Minang kencang-kencang, kayak angin, tak paham kita entah apa diucapkannya. Dengar-dengar tapi tak paham. Subhanallah. Pergi kita lagi ke nanti ke suku yang lain, ya, ke Flores, orang tu bicara kita dengar, peka kita dengarnya karena mereka tapi tak paham. Allah mengetahui semua bahasa. Jadi inilah beda antara pendengaran manusia dengan pendengar Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran manusia bersekat, ya, tak akan semua orang mendengar di dunia ini apa yang saya katakan sekarang. Paling hanya antum dan yang melihat memantau dari SNTV streaming maupun dari Facebook. Adapun yang lain tak mendengar, subhanallah. Dan kita pun tak mendengar, ya, berbagai macam ragam suara-suara yang dibentuk dalam bentuk signal-signal. Sekarang ada mungkin jutaan orang sedang menelepon. Ada dan mendengar kan? Tak dengar kita. Subhanallah, bagaimana dirubah suara manusia dalam bentuk signal-signal, kemudian sampai ke pesawat telepon, dirubah lagi dalam bentuk suara. Kita tak mendengar. Subhanallah. Ya. Mata kita ini tak kuat memandang ketika gelap.
kecuali dengan bantuan infrared. Dikasih infrared baru antum bisa melihat dalam kegelapan kayak di film-film itu. Tapi walaupun demikian terbatas penglihatannya. Begitulah manusia. Karena itulah berkata Syekh Abdul Razzaq, walaysa as-sami'u kas-sami', tak akan dapat disamakan antara sami' nama Allah dengan sami' nama yang diberikan Allah kepada makhluknya. Walal basiru kal basir, tak akan sama antara sifat nama Allah Al-Basir, Tuhan yang Maha melihat, dengan Al-Basir yang dimiliki manusia. Manusia juga melihat. Walaupun sama-sama melihat, tak akan sama hakikat sifat tersebut. Penglihatan manusia terbatas, bahkan antara manusia pun terbatas. Di antara antum ada yang harus pakai kacamata baru terbaca. Kalau dibuka kacamatanya kabur, tak nampak baginya. Ya, paksa pasang kacamata lagi. Sementara temannya tanpa kacamata melihat. Ya. Dan yang pakai kacamata pun bertingkat-tingkat. Ada yang kacamatanya tebal, minusnya entah 7, entah 8 tebal. Subhanallah. Kita lihat matanya kecil terlihat karena tebalnya kacamatanya. Subhanallah. Kalaupun kita buka kacamatanya berubah matanya jadi kecil. Subhanallah. Ada yang -2, ada yang plus. Berbeda-beda. Silinder. Ya, penglihatan manusia saja berbeda-beda. Tapi semua sepakat kalau ditunjukkan uang 100.000 nampak. 100.000. Subhanallah. Kabur-kabur gimana pun langsung ditangkap. Merah 100.000. Subhanallah. Jadi Allah punya nama Al-Basir. Manusia juga disifati Allah dengan nama Al-Basir. Walaysal basiru kal basir. Pandangan mata kita terbatas. Kita tak mampu menembus apa di balik tembok. Saya tak bisa melihat siapa di SNTV dalam kantor sana. Tak nampak saya itu. Subhanallah. Tapi Allah melihat apapun, dimanapun, siapapun. Allahu Akbar. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. CCTV tak sempurna sebagaimana pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Naam. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. Wasamma nafsahu birraufir rahim. Allah menamakan dirinya dengan nama Ar-Rauf, Tuhan yang Maha Rahmat. Ra'fah artinya bagian daripada rahmat. Tuhan yang Maha Pemurah, rahmat. Ya. Al-Syafaqah. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Kadang-kadang banyak nama yang mirip-mirip. Kita pun payah menerjemahkannya. Ya. Ar-Ra'ufu dengan Ar-Rahim ini mirip sekali maknanya. Ya. Karena itulah menterjemah itu tidak sama dengan bahasa asli. Kita hanya mendekatkan saja. Karena itulah terjemahan nama-nama Allah bukan nama Allah. Takkan sama. Nama Allah Ar-Ra'uf, nama Allah Ar-Rahim, bukan nama Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Itu terjemahan yang mendekatkan kita kepada makna tersebut. Karena bahasa terjemahan tak akan pernah sama benar-benarnya dengan bahasa aslinya. Tapi terjemahan adalah mendekatkan orang kepada pemahaman tersebut. Ya, mengartikan kata-kata Rauf sulit bagi kita. Ya, arti Ra'fah adalah asyafaqah, rasa belas kasih, bahasa iba. Ya, itulah makna Ar-Rauf. Tuhan yang memiliki nama Rauf, Tuhan yang memiliki rasa belas kasih, iba kepada makhluk, kepada manusia. Subhanallah. Karena itulah dia rahmati manusia karena ibanya. Karena itulah nama Allah Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah. Karena ibanya dia kepada kita. Wallahi, bayangkan dalam rahim ibu kita, Allah memiliki nama Ar-Rauf yang Maha Iba kepada kita. Dia berikan kita kehidupan. Subhanallah, dia sambungkan ya bayi dalam janin ibunya dengan tali pusar. Dari situlah segala makanan, segala macam makanan yang dikonsumsi ibu mengalir ke dalam tubuh sang anak dan dia makan. Subhanallah.
dari tali pusar. Menunjukkan kepada kita rezeki itu ditanggung Allah, tak perlu kita khawatir takut. Ya, makhluk yang tak pandai cari rezeki, Allah yarzuquhum, Allah beri rezeki mereka. Siapa yang beri rezeki janin dalam tubuh sang ibu? Allah. Subhanallah. Ibu tak pernah merasa ketika dia makan makanan itu akan menjadi makan pula bagi anaknya. Ketika dia tak konsumsi makanan, anaknya bisa mati. Subhanallah. Dalam janin, dalam perut sang ibu. Allah beri manusia dengan rahmatnya, dengan ibahnya, belas kasihnya rezeki ketika di dalam rahim ibunya. Banyak kali orang di dunia takut dengan rezekinya, takut mati, takut tak makan, tak mau kawin. Kenapa kau tak kawin? Gajiku tak cukup, cuma 2 juta. Cemana aku nanti mau ngasih makan orang? Ya, subhanallah. Nanti sewa rumahnya ada 700. Nanti listrik air ya 500, 1.200.000, 800.000. Ongkosku nanti ke PT. Kapan aku mau kawin? Tak usah kau kawin karena kau tak yakin dengan rezeki Allah. Membujang aja kau seumur hidup. Banyak orang gaji yang sama seperti itu bisa mampu memberi makan anak istrinya. Subhanallah. Cemana? Setuju? Allahu Akbar. Ya, tak perlu takut dengan rezeki. Ya, ada kemarin pemuda, Ustaz, saya tak bisa nikah. Kenapa kau tak bisa nikah? Masih ada utang orang tua saya dan meninggal, saya harus penuhi. Setahun lagi nih, saya sabar. Saya bilang, kau itikadmu salah. Ketika kau menikah, kau kira kau yang beri rezeki istrimu itu. Ketika dia bersamamu, dia bawa rezeki sendiri. Kenapa kau pening? Nikah saja kau, utangmu insya Allah akan dibayar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kau berusaha berikhtiar. Anak takut tak bisa bayar utang anak, karena kau anggap istrimu kau beri rezeki dia. Tak usah takut antum, mau nikah aja. Rezeki masing-masing orang ketika terlahir ada rezeki yang Allah akan tanggung baginya. Belum kita bisa bekerja, tak punya kita ijazah pun juga, tak ada profesor, doktor, LCMA, tak ada. Allah beri rezeki kepada kita dalam rahim ibu kita. Subhanallah. Inilah dengan ibahnya Allah dari namanya Ar-Rauf. Ya, subhanallah. Lahir sang anak, tak bisa lagi anak itu dengan pusar. Diputus tali pusar, putus satu pintu rezeki. Dibukakan Allah 2 pintu rezeki. Kedua susu ibunya, kiri kanan. Susu yang begitu Allah ciptakan begitu sesuai dengan manusia, dengan fitrah manusia, dengan tubuh sang bayi. Tak bisa antum ngasih, ini kayaknya aku kasihlah udang lobster ini, mati dia. Tak sesuai baginya. Itu yang paling sesuai. Antum lihatlah bagaimana susahnya wanita-wanita yang tak dapat menyusui anaknya. Bagaimana malam hari, bentar-bentar manaskan air, sterilkan tempat susu. Subhanallah, kocok-kocok. Subhanallah, payah. Belum lagi nanti uangnya yang harus dikeluarkan, susu mahal. Subhanallah. Allah ciptakan setiap ibu dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia telah hamil besar, Allah siapkan perangkat-perangkat saraf-sarafnya untuk mengeluarkan susu. Ketika sang bayi lahir, Allah perintahkan agar saraf-sarafnya, akalnya berfikir. Akhirnya akalnya terpusat konsentrasi itu dapat menyusui anaknya, keluarlah susu. Tak payah susu ibu dipanas-panaskan. Subhanallah, standby kapan pun juga, malam, siang, sore. Subhan, dengannya dia mendekatkan diri kepada anaknya, anaknya mendekatkan diri kepada ibunya. Entah siapa yang mengajarkan sang anak kursus menyusu, tak ada. Langsung seketika dia lahir, dia pandai menyusu. Allahu Akbar. Kau takut dengan rezeki. 1 pintu ditutup, 2 pintu dibuka. Subhanallah. Gimana pula anak ini kau udah besar, ditutup kedua pintu susu ibunya, disapi 2 tahun, dibukakan pintu 4 rezeki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tutup 1 buka 2, tutup 2 buka 4. Kok takut kita? Apa itu rezeki? Makanan dari bahan-bahan nabati maupun makanan daripada dari hayawani. Semua yang kita konsumsi dari makanan berupa buah-buahan, sayur-mayur, nabati. Dan semua makanan yang kita konsumsi daripada hayawani, daripada ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di sungai, ya, binatang-binatang ternak di darat. Itu udah 2. Dan Allah bukakan bagi kita semua minuman, baik dari minuman hayawani berupa susu-susu yang begitu lezatnya, susu kambing, ya, susu lembu, susu unta, subhanallah. Dan semua minuman daripada, ya, yang berasal daripada nabati, jus mangga, jus apel, jus ini, jus itu, air kelapa. Subhanallah.
4 dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditutup berapa tadi? 2 ditutup. Cuman Ustaz kok mati? Mati kau, dibukakan bagimu 8 pintu rezeki. Subhanallah. Surga Allah pintu 8. Karena rahmat Allah luas, maka di sana apapun yang kau mau ada. Subhanallah. Kok takut dengan rezeki, tak mau kawin lagi. Subhanallah. Enak enggak? Enak. Ini akidah. Nah, saya bilang pemuda tersebut, kenapa aku takut tak bisa kasih makan istrimu? Itulah Ustaz, aku masih ada utang. Nikah aja kau. Ya, istrimu bawa rezeki sendiri. Ada orang yang takut punya anak. Kenapa takut punya anak? Kalau hitung-hitungan sekarang Ustaz, 2 juta gajiku, anakku 4. Mati anakku semua tak makan. Subhanallah. Ya. Ini semua akidahnya fatal. Dianggap dia Tuhan pemberi rezeki. Subhanallah. Anakmu masih dalam perut ibunya udah diberi Allah rezeki, apalagi ketika lahir ke dunia. Subhanallah. Banyak Ustaz anak-anak yang tak genah bahasa Medannya. Rezekinya banyak anak-anakku tengok berserak, ingusnya beler-beler ini segala macam, tak bisa diurus orang tuanya. Itu orang tuanya yang salah. Husnudzannya kepada Allah kurang. Kepercayaannya kepada Allah kurang. Kalau andai kata kuat, tak akan ada cerita anak-anak yang terlantar. Kurang husnudzannya kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Pastikan berhusnudzanlah antum kepada Allah. Ini ya Allah, semua hamba-hambamu memang dariku terlahir, tapi hamba-hambamu, engkau pemberi rezeki, Allah berikan mereka rezeki. InsyaAllah rezeki mereka ada. Yang kurang apa? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa anakmu? 4 Ustaz. Payah kali Ustaz. Uang sekolah pun nunggak-nunggak. Husnudzanmu kepada Allah kurang. Kau perkuat. Kau baru anakku 4. Ada orang anaknya 14. Santai aja dia. Subhanallah. Percaya enggak antum? Percaya Pak? Percaya. Karena Allah punya nama Ar-Rauf. Tak perlu kita khawatir dengan Tuhan yang punya nama Ar-Rauf yang iba kepada kita. Subhanallah. Karena Tuhan kita punya nama Ar-Rahim yang Maha Penyayang, tak akan pernah Dia lupakan kita walaupun dosa kita tumpuk-tumpuk tiap hari. Tapi tetap Dia curahkan kepada kita rahmatnya, ibanya, sementara menyertai kita. Kadang kita buat dosa, diberikannya ujian penyakit. Nah, biar kau rasakan dulu bagaimana rasanya sakit. Kita menjerit-jerit, ya Allah tak bisa aku jalan, kamu asam uratku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh kau buat maksiat, sekarang kau rasakan, ya Allah aku tobat kepadamu ya Allah. Itu nikmat. Penyakit itu nikmat. Kalau enggak sakit sombong kita, jadi Fir'aun dan Haman, jadi Qarun. Subhanallah. Baca terus lagi. Tonton. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكل ملك لدى العباد فهو ملك زائل وهو بيد الله المعطي المانئ الخافض الرافع القابض الباسط قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وسمى نفسه بالملك فقال بالملك فقال الملك القدوس. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Malik, artinya raja. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr, Al-Malikul Quddus, dialah Tuhan Allah Al-Malik, raja di raja, Al-Quddus, yang maha suci dari segala macam kekurangan. Wa samma ba'dha ibadihi bil maliki, dan Allah juga menyebutkan sebagian hamba-hambanya dengan kata-kata Al-Malik, menamakan sebagian hamba-hambanya dengan nama raja, karena sebagian manusia menjadi raja. Ya, ada Raja Salman, subhanallah, Raja Saudi, ya, ada Raja Fulan, ada Raja Allan,
Ya, ada juga raja tak punya kekuasaan. Siapa? Raja Guk-Guk. Raja juga dia, tapi tak ada kekuasaannya. Marganya Raja Guk-Guk. Raja juga namanya, tapi tak ada kekuasaannya. Subhanallah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan raja dan Allah menamakan sebagian makhluknya dengan raja. Di antaranya Allah berfirman faqala dalam surat Al-Kahfi ayat 79 ketika mengisahkan ya orang-orang miskin yang punya perahu yang dibolongi oleh Khidir. Setelah Musa dan Khidir naik perahu tersebut, mereka turun sunyi-sunyi senyap, tak ada orang lain, dikubak oleh Khidir, bukanya kayu tersebut, dilubanginya kapal. Seketika masuklah air, teriaklah Musa. Berkata Musa, kenapa kau lakukan ini? Sudah kita dihantarkan gratis, tak bayar, kau rusak lagi perahu ini. Kata Khidir, sudah ku bilang kau jangan banyak tanya, nanti ku beritahukan sendiri. Jika kau tanya lagi, udah selesai, kau tak akan menjadi muridku selama-lamanya lagi. Ya. Apa kata Allah ketika Khidir memberitakan kepada Musa? Wa kana wara'ahum malikun, kau ketahuilah Musa, di belakang mereka itu ada seorang raja, malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang lewat dari kekuasaannya akan dia rampok. Semua kapal-kapal milik siapapun juga akan dia rampok. Aku ingin membatalkan pelayaran mereka supaya tak diambil oleh raja kapal ini, maka kulubangi kapal ini, nanti bisa mereka perbaiki, mereka kembali berlayar ke tempat yang lain. Ini mereka mau berlayar ke suatu tempat yang di sana ada raja yang zalim, lebih baik kulubangi agar batal pelayaran mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya jika ada dua kerusakan besar, pilihlah kerusakan ringan. Irtikabu akhafid dararain. Kalau dibiarkan habis apa kerusakannya, mungkin mereka ditawan dan kemudian kapal mereka diambil raja. Jika ini hanyalah kerusakan yang kecil, dilubangi, nanti bisa ditambal kemari, mereka bisa berangkat berlayar kembali, mungkin setelah seminggu, setelah 2 minggu. Ini ringan bagi mereka dibandingkan kapal yang hilang. Yang mau kita garis bawahi bukan kisah ini, tapi ungkapan malikun. Di belakang mereka ada seorang raja. Ketika Allah menyebutkan dirinya raja, Allah juga menyebutkan manusia dengan nama raja. Sama-sama raja. Ya, tapi berbeda antara Allah raja, ya diraja dengan manusia yang punya nama-nama raja. Karena kata beliau, wa kullu mulkin nadal ibadi fahuwa mulkun zail. Semua kerajaan yang dimiliki makhluk, kerajaannya akan hilang dari kekuasaannya. Mungkin kerajaan tersebut dikalahkan oleh raja lebih kuat, hilanglah kerajaannya. Dia menjadi hamba, berapa banyak raja menjadi hamba, dikalahkan dengan raja yang lebih kuat daripadanya, hilang kerajaannya. Tegak dinasti Bani Umayyah, tumbang dinasti Bani Umayyah dengan datang dinasti Bani Abbasiyah. Subhanallah. Begitulah manusia memiliki kekuasaan. Hari ini raja, besok dia tak lagi jadi raja. Subhanallah. Uzur, sakit dia, gantilah kerajaannya. Bukan lagi dia raja, naiklah mungkin putranya, naiklah mungkin saudaranya menggantikan dirinya. Dan paling kuat, benar-benar dia menjadi raja hanya sepanjang umur hidupnya. Ketika dia mati, tak ada lagi dia menjadi raja, habis semua kekerajaannya. Hanya disebut orang saja, mendiang raja fulan, mendiang raja fulan. Dahulu pernah jadi raja. Mulkun zail, kerajaan yang dimilikinya akan hilang dengan ditinggalkannya. Ya, kerajaan tersebut dengan wafatnya dia atau dirampok oleh raja-raja yang lain yang lebih berkuasa daripadanya. Tapi Allah, kerajaan milik Allah, kerajaan yang abadi, tak akan dapat disamakan. Jika manusia hanya memiliki kerajaan kekuasaan terbatas, hanya Jazirah Arabia yang dikuasainya, hanya Syam yang dikuasainya, dan seterusnya. Ya, tapi kerajaan Allah tak terbatas. Ya, meskipun sama-sama al-Malik, tapi laisal maliku kal malik, tak akan sama Allah yang namanya al-Malik dengan manusia yang namanya al-Malik, walaupun sama-sama nama. Kalau kita bertanya, untuk apalah Ustaz panjang-panjang bahas ini? Sibuk aja Ustaz bahas ini. Jawabannya, karena orang-orang ahlul bid'ah daripada ahlul kalam, mereka menolak nama-nama Allah memiliki sifat. Kenapa? Karena menurut mereka semua nama tersebut jika dalamnya ada sifat, pada makhluk juga ada. Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti kita kafir. Inilah perkataan ahlul kalam. Maka mereka menolak semua sifat-sifat bagi Allah sebagaimana Jahmiyah. Dan mereka menolak kandungan sifat yang terdapat dalam nama Allah sebagaimana Mu'tazilah. Kita katakan enggak.
meski nama Allah itu ada pada makhluk, sebagian nama-nama Allah juga pada makhluknya ada, tapi tak akan sama hakikatnya. Subhanallah. Jika dinisbatkan kepada Allah, dia nama yang sempurna, dalamnya sifat yang sempurna. Jika dinisbatkan kepada makhluk, sesuai dengan kesempurnaan makhluk yang tak akan sama dengan Allah Jalla wa'ala. Panjang kali pembahasannya, ini yang kita mau. Subhanallah, untuk menolak Jahmiyah, menolak Mu'tazilah, menolak kelompok-kelompok lain dari Ahlul Kalam yang begitu berat bagi mereka menyebutkan Allah memiliki nama-nama ini. Ya, mereka menafikan Allah memiliki nama-nama tersebut. Subhanallah. Ar-Rahim. Sebagian orang menerima, iya di antara nama Allah Rahim, tapi mereka tolak sifat rahmat, kata mereka tak sesuai dengan Allah. Sifat rahmat berarti Allah punya hibah, sebagaimana makhluk punya sifat hibah, tak mungkin. Ini nama belaka, tak ada kandungan sifat. Itu konsep siapa? Mu'tazilah. Dan diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam bab tersebut. Allahu Akbar. Ini kajian yang langka ini. Nanti mungkin seumur hidup kita enggak pernah dapat kajian ini. Sejak kecil. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Maka sungguh merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dipahamkan Allah. Ya, bab-bab yang paling penting dalam agama. Bab mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu yang benar. Karena banyak orang mengenal Allah dengan pintu-pintu salah, akhirnya mereka pun salah dalam memandang Allah Tabaraka Ta'ala. Subhanallah. Ahlul Kalam memandang Allah dengan pandangan yang berbeda dengan Ahlus Sufi yang memandang Allah dengan pandangan yang berbeda. Masing-masing memiliki pandangan sendiri. Masing-masing menyifati Allah dengan pemahaman sendiri-sendiri. Orang-orang Sufi mengatakan bahwasanya seluruh alam semesta ini itu hanyalah semu. Di baliknya adalah Allah jua. Ini pandangan Allah dan pandangan kaum Sufi wahdatul wujud tentang Allah. Dan ini pemahaman yang pernah menyebar bahkan di Nusantara. Dikatakan di Aceh sana ulama-ulama pada masa Raja Iskandar Muda ada 2 ulama yang begitu besar. Mereka memiliki pemahaman ini, pemahaman wahdatul wujud disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya apapun yang ada terbentang di alam raya ini dialah Tuhan. Wujud Tuhan yang hakiki, semua semu. Pandangan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui itu yang dipahamkan oleh Hamzah Fansuri. Ya. Ya. Kemudian dibantah oleh Ar-Ranidi. Ya. Dengan tasawuf juga. Tak akan dapat disamakan antara Tuhan dengan makhluk. Tak akan mungkin dapat menyatu Tuhan dengan makhluk. Dibantah. Subhanallah. Kemudian dilaporkan kepada Raja Iskandar Muda. Ini jika kau biarkan akan tersesat orang banyak. Mereka sibuk menganggap dirinya Tuhan, Tuhan dirinya sama. Sehingga orang lalai. Ya, sawah-sawah ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan manusia. Sibuk dia dengan dirinya jadi Tuhan, Tuhan jadi dirinya. Subhanallah. Ini kau harus tegas, mana yang kau tentukan? Ditentukanlah ini harus diikut. Tuhan tak sama dengan makhluk. Ketika itu semua buku-buku dibakar, bahkan semua mereka disuruh taubat. Ada yang mengatakan Hamzah Fansuri terbunuh, ada yang mengatakan dia berlari sampai ke Pariaman sana. Subhanallah. Ada Syekh Abdul Rahab As-Singkili yang sekarang ada di Singkil. Dia membantah paham-paham seperti ini, tapi dengan bantahan Sufi yang lebih dekat kepada paham Ghazali. Subhanallah. Bukan sebagaimana paham Ibnu Arabi maupun pemahaman Al-Hallaj yang menyimpang jauh. Al-Hallaj mengatakan makhluk ini bisa menyatu dengan Tuhan. Subhanallah. Dan akidah ini masih tersebar di Nusantara sampai saat ini. Ini mereka sebut dengan nama tasawuf tauhid tasawuf. Subhanallah. Bang Zul paham itu kayaknya. Subhanallah. Jadi ini ikhwatul kiram rahimakumullah. Kalau tak kembali kepada nas, tiap orang memahami sendiri-sendiri tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang buta yang disuruh pegang gajah. Bagaimana gajah menurut gajah itu binatang yang ku pegang pendek-pendeknya dia kecil-kecil terpegang buntut kawan. Itulah gajah itu. Yang satu pegang telinganya. Gajah itu apa itu gajah? Kayaknya makhluk yang tipis-tipis,
dagingnya tapi panjang, lebar, besar, bagikan tanpa. Apanya terpegang? Telinganya. Yang satu, oh gajah itu kayak ular, tapi besar. Apa terpegangnya? Belalai. Begitulah orang menyifati Allah Subhanallah. Tersesat banyak umat karena mereka tak menyifati Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya sendiri dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, pahami Allah sebagaimana dia inginkan, yang bagaimana dikehendaki, yang telah dia sebutkan. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita langsung dengan kitab yang dia turunkan supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian daripada keterangan-keterangan Allah langsung diberitahukan oleh Nabi yang mulia SAW yang mengatakan, ana a'lamukum billah, aku yang paling tahu daripada kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu yang menyelamatkan kita. Jadi ini yang kita bahas. Subhanallah. Kalau enggak, muncullah berbagai macam ragam penyimpangan-penyimpangan. Jangan kau katakan Allah di atas, berarti kau katakan Allah bertempat, berarti kau katakan Allah makhluk. Yang mengatakan Allah di atas dirinya sendiri, nabinya, para sahabat, para nabi-nabi. Itulah yang kita bahasan pelajaran apa? Ijtima'ul juyush al-islamiyah al-harbil mu'attil wal jahmiyah. Nanti malam. Bukan nanti malam, besok malam. Insyaallah tabaraka taala. Subhanallah. Ya demikian dululah. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.